Tidak ada seorang pun yang telah mengabdi pada proyek MotoGP Aprilia selama Paolo Bonora yang kini telah menjalani tahun ke-25 perjalanannya bersama pabrikan asal Nuali tersebut. Sebagai seorang insinyur elektronik, tugas pertamanya di sana adalah merancang perangkat lunak untuk mengembangkan camshaft bagi RS Cube, motor MotoGP 4 tak pertama Aprilia yang terkenal sangat liar. Setelah proyek Cube resmi dihentikan pada akhir 2004, Bonora beralih menciptakan perangkat lunak kontrol traksi pertama untuk motor balap kelas 250cc. Ia kemudian ikut andil dalam proyek Superbike RS V4 yang sukses mengantarkan Max Biaggi dan Sylvain Guintoli merengkuh gelar juara dunia WSBK. Sejak tahun 2020, Bonora mulai lebih banyak mengambil peran di sisi manajemen dengan memimpin garasi tim pabrikan MotoGP Aprilia, guna memastikan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin memiliki segala dukungan yang mereka butuhkan untuk memenangi balapan. Bonora menceritakan bahwa minatnya pada bidang elektronik merupakan passion seumur hidupnya. Tumbuh dengan seorang ayah yang memiliki bengkel mobil, ia sudah mulai ikut membantu membersihkan bengkel dan mengerjakan berbagai hal sejak usia 10 tahun. Ia secara khusus menaruh ketertarikan pada mesin dan perangkat elektronik generasi pertama yang mulai diterapkan pada mobil sekitar tahun 1990. Ia sangat menikmati pekerjaannya yang bersinggungan langsung dengan aspek teknis. Ia juga mengenang masa lalunya saat berusia 14 tahun ketika ia memiliki motor pertamanya, yakni sebuah Piaggio Ciao berkapasitas 50cc. Berkat modifikasinya, motor itu menjelma menjadi monster yang jauh melampaui kapasitas mesin aslinya, dan ia sangat menyukai proses mengutak-atik motor tersebut. Di samping itu, sejak kecil ia selalu antusias menonton tayangan balapan di televisi. Menariknya, alih-alih hanya mengidolakan para pembalap, perhatian Bonora justru lebih tersita pada aspek teknis balapan. Ia sangat memuja bentuk motor, detail teknis, hingga suara mesin yang selalu berhasil memicu emosinya. Minat mendalam inilah yang kemudian membawanya menempuh pendidikan di Universitas Padua untuk mempelajari teknik informatika dengan fokus pada sistem kontrol elektronik yang nantinya dapat diaplikasikan pada unit kontrol elektronik atau ECU mobil. Sebagai informasi, Bonora bukanlah satu-satunya tokoh penting di area pit lane MotoGP yang merupakan lulusan Padua. Bos balap Ducati Gigi Dall'Igna juga mengawali karirnya di Aprilia pada awal 1990-an. Sebelum akhirnya hijrah ke Ducati pada akhir 2013. Jalan Bonora menuju Aprilia terbuka pada tahun 2001 ketika pabrikan itu mengirimkan tawaran kerja sama ke departemen elektroniknya di Padua. Mereka sedang mencari mahasiswa untuk mengerjakan tesis mengenai pergerakan katup mesin, guna mengembangkan perangkat lunak baru untuk pembuatan poros knob mesin MotoGP. Aprilia saat itu sedang membutuhkan program yang lebih tangguh dan mudah dioperasikan untuk merancang bentuk camshaft secara lebih presisi. Setelah menyelesaikan tesisnya, ia langsung direkrut untuk bekerja di Departemen Kalkulasi Aprilia pada tahun 2002. Bonora meyakini bahwa dirinya adalah salah satu rekrutan terakhir dari Jan Wetteveen, insinyur dua tak asal Belanda yang menjadi sosok kunci di balik rentetan kesuksesan awal Aprilia di lintasan balap. Pada masa-masa awal, Bonora dilibatkan dalam pengembangan piranti lunak inti atau firmware ECU untuk motor Cube. Ia mengenang era tersebut sebagai masa keemasan bagi dunia elektronik karena tim masih harus mengembangkan semuanya secara mandiri. Motor Cube dibekali mesin 3 silinder buatan Cosworth yang tenaga puncaknya sangat luar biasa dan jauh melampaui semua motor MotoGP lainnya saat itu. Sayangnya, kurva tenaga motor tersebut sangat tidak cocok untuk digunakan pada sepeda motor. Oleh karena itu, Bonora dan Departemen Pengujian harus memutar otak untuk meredam dan menjinakkan keliaran mesin tersebut melalui sistem kontrol elektronik. Mereka harus mengatur pemangkasan lonjakan tenaga hingga presisi perpindahan giginya. Ia membeberkan bahwa para pembalap Aprilia kala itu kerap kembali ke garasi dalam keadaan ketakutan setelah memacu motor Cube. Tim pun berusaha keras menjinakkan mesinnya lewat setelan elektronik. Namun, tantangan terbesarnya saat itu adalah mereka belum memiliki platform inersia, giroskop, maupun akselerometer. Praktis, tim tidak bisa mendeteksi apakah motor sedang dalam posisi miring di tikungan atau ban depannya sedang terangkat. Akibatnya, ketika mereka menyetel mesinnya agar menjadi jinak untuk satu bagian lintasan tertentu, setelan tersebut justru menjadi sangat tidak optimal di bagian sirkuit yang lain. Situasi menantang inilah yang mendorong Bonora untuk membantu meletakkan pondasi bagi sistem elektronik sepeda motor balap modern. Platform inersia atau IP yang tadinya hanya dipakai pada pesawat terbang selama puluhan tahun, baru mulai diadaptasi oleh mobil-mobil Formula One pada era 90-an untuk mengatur kontrol traksi dan suspensi. Dari situlah, MotoGP mulai mengadopsi teknologi platform inersia.
Bonora menjelaskan bahwa timnya berhasil merancang platform inersia pertama mereka pada motor Cube versi 2004. Perangkat berukuran 5 cm persegi itu memuat 3 giroskop dan 3 akselerometer di dalamnya. Ia menegaskan bahwa inovasi ini merupakan lompatan yang sangat besar sekaligus sangat sulit. Mengingat dinamika sepeda motor yang jauh berbeda dengan mobil, di mana motor bisa terangkat dan miring tajam. Bonora bahkan mengibaratkan motor MotoGP layaknya sebuah pesawat terbang yang melesat di atas tanah. Dengan demikian, semua pergerakan seperti sudut kemiringan dan putaran motor harus dikalkulasi secara matang dari data giroskop dan akselerometer tersebut. Pada akhirnya, tim membutuhkan waktu tak kurang dari 3 tahun hanya untuk mencari formula yang tepat guna menstabilkan perhitungan sudut kemiringan motor saat menikung. Paolo Bonora mengenang masa-masa awal tersebut sebagai era yang luar biasa bagi Departemen Elektronik Aprilia Racing. Ia menyebutkan bahwa semua staf berkembang dengan sangat pesat dan banyak ilmu dari masa itu yang masih terus diterapkan hingga saat ini. Ia menjelaskan bahwa Aprilia merupakan pionir sistem gas ride-by-wire sepenuhnya di ajang MotoGP. Proses pengembangan diakui tidaklah mudah karena adanya ketidakselarasan antara bukaan tuas gas dan permintaan torsi. Ia menilai masalahnya mungkin terletak pada penerapan teknologi yang terlalu maju di masanya, namun tim tetap harus memulainya dari nol. Bonora menambahkan bahwa cara terbaik untuk memperhalus tenaga mesin biasanya menggunakan sistem katup gas. Namun untuk mengurangi tenaga dengan cepat demi menghindari kecelakaan fatal, tim harus memanfaatkan pengaturan pemajuan pengapian, sebuah area yang kemudian sangat mereka fokuskan. Proyek mesin 4 tak pertama Aprilia akhirnya ditutup pada tahun 2004 ketika Piaggio mengakuisisi perusahaan tersebut dan menghentikan pengembangan motor Cube. Sebelumnya, motor itu telah mencetak sejarah sebagai motor MotoGP 4 tak pertama yang menembus kecepatan 320 km per jam pada Grand Prix Italia 2002 di Mugello, meskipun belum pernah berhasil finish di posisi 5 besar. Setelah itu, Bonora beralih mengembangkan sistem kontrol untuk mesin 2 tak. Di bawah arahannya, Aprilia sukses menjadi pabrikan pertama yang mengaplikasikan kontrol traksi pada mesin 2 tak. Timnya terus memperkecil ukuran platform inersia hingga akhirnya bisa disematkan pada motor kelas 250cc di tahun 2008. Debut inovasi ini langsung berbuah manis ketika Alex Debon merebut pole position di Grand Prix Qatar 2008. Dan beberapa minggu kemudian, sukses meraih kemenangan perdananya berkat penggunaan kontrol traksi untuk mengelola ban botak atau slick di lintasan basah sirkuit Le Mans. Bonora mengungkapkan bahwa pada tahun 2005, Aprilia mulai mempersiapkan diri untuk menatap masa depan. Dengan kewajiban memasok hampir 30 motor di kelas 125cc dan 25 motor di kelas 250cc, mereka memutuskan untuk mengembangkan unit kontrol elektronik atau ECU sendiri guna meningkatkan performa sekaligus menghemat biaya operasional. Ia menjelaskan bahwa tuntutan performa dari tim mengharuskan Aprilia untuk mengelola percikan pengapian dengan sangat presisi. Pada mesin 250cc mereka, jika pengaturan pengapian meleset sedikit saja, mesin bisa langsung mati. Oleh karena itu, kontrol percikan yang maksimal menjadi sangat krusial. Timnya benar-benar membangun ECU tersebut dari awal, mencakup seluruh komponen perangkat keras hingga perangkat lunak dengan melibatkan kolaborasi erat antara Departemen Elektronik dan Kontrol Dinamis. Perubahan besar kembali terjadi pada akhir 2009 ketika kelas 250cc digantikan oleh Moto2. Aprilia pun mengalihkan fokusnya untuk memenangkan kejuaraan dunia Superbike atau WSBK melalui motor RSV4. Bonora memaparkan bahwa semua teknologi ECU dan ilmu kontrol traksi yang didapat dari proyek Cube dan mesin 250cc langsung diturunkan ke motor RSV4 yang dikendarai oleh Max Biaggi. Pada awalnya proses ini dirasa cukup menantang. Ia mengakui sangat menikmati kerjasama dengan Biaggi yang sangat menuntut kesempurnaan. Karena hal itu memacu tim untuk bekerja lebih keras, terutama dalam memperhalus sistem ride-by-wire. Melalui platform inersia, tim akhirnya bisa benar-benar memahami dinamika motor di lintasan, sebuah keistimewaan yang tidak mereka miliki di era motor Cube. Ajang WSBK inilah yang memberikan Aprilia banyak pelajaran berharga tentang cara menjaga stabilitas motor di atas lintasan. Pada rentang tahun 2010 dan 2011, Aprilia mulai merencanakan langkah untuk kembali ke kelas utama MotoGP karena adanya regulasi kategori berbiaya rendah atau CRT yang memungkinkan mereka mengembangkan motor kelas ERT, Aprilia Racing Team. Aprilia kemudian menyewakan motor bersasis prototipe dengan mesin RSV4 yang ditingkatkan kepada beberapa tim satelit yang terbukti sesekali mampu bersaing ketat dengan motor-motor pabrikan lainnya. Bonora memandang proyek IRT ini sebagai ajang persiapan yang sangat matang.
Begitu tugas resmi mereka di WSBK usai seiring gelar juara Sylvain Guintoli pada 2014, Aprilia siap menyongsong era baru di MotoGP. Aprilia akhirnya kembali sebagai tim pabrikan resmi di MotoGP pada tahun 2015. Setelah sempat kesulitan dengan mesin prototipe awal yang menghasilkan terlalu banyak getaran, titik balik Aprilia terjadi pada 2019. Saat itu, Kepala Insinyur Romano Albesiano memutuskan untuk merombak total mesin menjadi konfigurasi V4 bersudut 90 derajat, bersamaan dengan masuknya Massimo Rivola sebagai CEO Aprilia Racing. Bonora menceritakan bahwa sejak 2014 ia selalu memimpin departemen elektronik, namun kedatangan Rivola memberinya peran baru sebagai manajer tim. Tugasnya pun bergeser dari urusan teknis murni menjadi pengelolaan operasional tim secara menyeluruh, mulai dari menyusun prosedur kerja hingga memastikan seluruh mekanik bekerja dengan sempurna. Walaupun begitu, ia tetap memantau sisi teknis dan selalu terlibat dalam setiap pertemuan teknis untuk memastikan motor dalam kondisi 100% tanpa resiko kerusakan. Sejak saat itu, Aprilia terus menorehkan catatan bersejarah. Mereka meraih podium MotoGP mesin 4 tak pertamanya pada 2021. Mencetak kemenangan perdana setahun berselang bersama Alex Espargaro, hingga puncaknya sukses mencetak finish posisi 1-2 melalui Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez di Valencia pada November lalu. Kini, buah dari kerja keras Bonora dan seluruh tim membawa Aprilia memimpin klasemen kejuaraan dunia dan bersaing ketat di puncak klasemen konstruktor.